Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kita bersama Hanif Saifullah teman-teman. Sekarang kita akan bahas mengenai tidak lepas dari yang namanya dunia keuangan, yaitu asuransi ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali saya menemui kasus di luaran sana, itu seorang ibu-ibu atau emak-emak khususnya, kalau suaminya ikut asuransi, sebenarnya mereka kebingungan. Apakah harus seneng atau memang harus marah? Karena ada tagline yang namanya ikut asuransi malah dimarahin istri. Kalau memang teman-teman mau tahu, sebenarnya kalau suami ikut asuransi, harusnya sebagai istri marah atau senang? Yuk simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, setuju sekali bahwa yang namanya problematika tentang asuransi itu sekarang sudah menjadi hal yang sangat umum ya. Banyak sekali di luaran sana penawaran dari yang namanya agen asuransi dengan variatif produk yang memang cukup luas. Jadi kita mau apapun juga bisa teman-teman. Dalam hal ini ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi kecelakaan, bahkan sampai dengan asuransi penyakit kritis ya. Jenisnya berbagai macam, ada yang mulai unit link, ada yang mulai tradisional. Sebenarnya apa perbedaan unit link dan tradisional mungkin nanti akan saya ulas di video berikutnya. Cuman yang akan kita bahas adalah kalau kita sebagai yang namanya emak-emak nih, buat emak-emak di luaran sana atau ibu-ibu atau istri-istri ya, kalau memang suami minta izin untuk ikut asuransi, teman-teman sebagai seorang istri harusnya sebel, marah, atau memang bersyukur. Pada dasarnya, saya ulas lagi bahwa asuransi adalah pelimpahan resiko dari individu ke perusahaan asuransi jikalau terjadi resiko yang tidak diinginkan, khususnya yang memerlukan biaya besar. Dalam hal ini kalau memang suami menginginkan ikut asuransi, harusnya istri sebel atau bersyukur. Saya bahas dari yang sebel dulu. Kenapa sih sebel? Karena sudah pasti yang namanya ikut asuransi kita ada pengeluaran tambahan atau bayar premi. Dengan bayar premi yang mungkin jumlahnya tidak sedikit untuk perlindungan asuransi tersebut. Sehingga mungkin ibu-ibu ya atau para istri di luaran sana merasa terganggu cash flow-nya, yang mungkin jumlahnya yang diterima adalah sekian, tapi sekarang dikurangi untuk biaya asuransi atau biaya premi. Itu yang memang mengurangi dari jatah bulanannya. Tapi ada juga yang tidak mengurangi jatah bulanannya, yaitu suami akan mengeluarkan kantung pribadinya untuk membayar premi. Lagi-lagi suami selalu salah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena sang istri juga pasti akan bilang, kalau memang uang itu ada lebihannya kenapa nggak buat aku aja? Nah, itu menderitanya seorang suami, sedikit curcol ya. Nah, dalam hal ini, istri harusnya sebel atau enggak sih? Itu menjadi pendapat masing-masing ya. Kemungkinan pertama adalah seperti itu, dengan pembayaran premi, jatah istri mungkin akan dikurangi, atau mungkin ada uang lebih, kenapa sebaiknya tidak masuk ke istri aja. Atau yang kedua, pembayaran premi itu bukan dalam waktu yang sebentar. Bisa 5, 10, 15, atau mungkin bahkan seumur hidupnya nasabah tersebut. Nah, itu yang mungkin menjadi pertimbangan dari para istri sebagai menteri keuangan kita. Jadi dia akan berpikir sama aja kayak beli sesuatu atau mencicil sesuatu yang tidak akan pernah lunas dan kita nggak ada barangnya apa. Kenapa? Karena yang di cover atau yang dilindungi adalah resiko yang memang tidak nampak dan kita tidak tahu datangnya kapan. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan. Jadi bayar premi terus bertahun-tahun tapi kita nggak kelihatan beli apa ya. Kalau beli motor kita kelihatan. Kalau beli alat perabot rumah tangga juga kelihatan. Atau kalau para ibu-ibu ingin beli tas, kelihatan wujudnya. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para ibu-ibu, para kakak-kakak, atau para istri cinta suami. Kalau memang suami menginginkan ikut asuransi, berarti memang suami sangat memikirkan masa depan keluarganya. Kenapa? Asuransi itu khususnya adalah asuransi jiwa, sudah pasti melindungi jiwa dari orang yang di cover atau dilindunginya sebagai tertanggung. Kenapa? Karena kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, percaya nggak percaya, sebagai satu produk yang mengalihkan resiko dari individu ke perusahaan asuransi saat terjadi resiko yang membutuhkan biaya besar, itu sudah pasti yang susah, yang pusing, yang repot tidak hanya dia sendiri. Sudah pasti banyak sekali terjadi di luaran sana, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar, atau para ibu-ibu ya, para istri-istri tercinta pernah dengar, banyak sekali keluarga di luaran sana sang tulang punggung terjadi resiko istrinya yang harusnya tulang rusuk berubah menjadi tulang punggung. Atau setidaknya istrinya menjadi pusing bagaimana cari untuk biaya pengobatannya.
bahkan sampai meminjam. Balik lagi, resiko pada saat terjadi dan kita melakukan meminjam uang kepada kerabat atau keluarga atau kepada siapapun saat kita sedang susah terjadi hal tersebut. Adakah yang percaya? Sedikit sekali orang yang percaya, sedikit sekali orang yang peduli. Itu dia. Kenapa suami menginginkan ikut asuransi? Tidak ada kata lain yang bisa saya ungkapkan sebagai seorang laki-laki dan seorang suami. Karena kami sangat sayang sama istri-istri kita semua di rumah. Karena kami sangat peduli sama istri kita. Karena kami sangat peduli sama keluarga anak-anak kita. Pada saat kami sebagai kepala rumah tangga terjadi resiko yang tidak diinginkan, kami tidak ingin membuat keluarga kita, istri kita, anak kita menjadi pusing. Bagaimana cara menghadapi cobaan hidup ini? Kami akan mempermudah istri, anak, keluarga pada saat risiko itu terjadi dengan bantuan polis asuransi yang memang bisa mengalihkan individu kepada perusahaan asuransi pada saat terjadi resiko yang cukup besar. Di situ, ibu-ibu, istri-istri, kakak-kakak yang cantik di luaran sana, silakan pikirkan kembali, seberapa sayang suami kalau memang dia ikut asuransi. Kenapa? Karena dia sangat memikirkan keluarganya. Dan statement terakhir adalah, bangga enggak kalau memang ada suami yang memikirkan masa depan istrinya, masa depan anaknya, masa depan keluarganya, tidak hanya pada saat dia sehat, tapi pada saat terjadi sesuatu. Dan pada saat nanti, kalaupun sampai dengan risiko yang paling buruk meninggal dunia, mereka tetap memikirkan masa depan ibu-ibu, istri-istrinya tercinta. Coba pikirkan baik-baik. Kalau memang ada suami, ibu-ibu semua, kakak-kakak semua yang ingin ikut asuransi, apakah harus dimarahi atau direstui? Selamat pagi teman-teman.